Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan F32 Channel. Kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di video yang kali ini saya akan membahas soal tips dan trik berpergian di masa pandemi COVID seperti sekarang ini ya. Karena ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus diikuti oleh si pelancong untuk bisa naik ke pesawat ataupun naik ke kapal melalui pelabuhan gitu. Nah, ternyata ini banyak yang berbeda ya dengan kondisi sebelum pandemi. Seperti kalau dulu kan sebelum pandemi kita cukup tuh pesan tiket lewat aplikasi agen tiket pesawat gitu kan. Nah kalau sekarang kita nggak bisa lagi cuman pesan tiket ya, harus swab PCR untuk yang di luar Jawa Bali ya sementara ini ya, sampai saat hari ini. Kalau yang di Jawa Bali cukup harus antigen dulu. Nah itu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan. Belum lagi sobat harus install aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi itu dia berguna untuk menentukan status si pelancong itu dalam kondisi layak dan aman untuk melakukan perjalanan atau tidak gitu. Nanti ada statusnya tuh hijau, orange, merah dan hitam kalau nggak salah ya gitu. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini juga nantinya akan menjadi syarat untuk masuk ke tempat-tempat keramaian seperti mall dan sebagainya dan bioskop. Nah, jadi sobat sebaiknya persiapkan dari sekarang untuk install aplikasi Lindungi. Nanti di aplikasi Lindungi itu juga Peduli Lindungi ya, maksud saya itu nanti juga ada e-hack namanya, Electronic Health Alert Card. Nah itu nanti di e-hack itu tertera Anda kapan terakhir PCR, antigen, dan juga Anda mau pergi dari mana ke mana, itu harus tertera semua di situ di e-hack itu ya. Nah, bagaimanakah bentuk aplikasinya? Seperti apa isinya? Simak video berikut ini. Sesuai nanti ini pengalaman saya kemarin ya, pergi ke Batam naik pesawat, terus dari Batam ke Tanjung Balai Karimun naik kapal laut gitu. Itu semua membutuhkan aplikasi Peduli Lindungi, e-hack, dan hasil swab PCR. Semuanya harus dipersiapkan agar perjalanan Anda tidak terkendala hal-hal teknis semacam ini ya. Yuk simak videonya. Ya sobat, ini dia aplikasi Peduli Lindungi dari Kementerian Kesehatan ya. Nah ini begitu dibuka, sebenarnya nanti Anda harus mendaftar dulu dengan nama dan NIK Anda ya, nomor induk kependudukan. Nah ini karena saya sudah daftar, sudah login, ini begitu dibuka langsung menunjukkan lokasi saya di mana saya berada gitu. Nah ini ada menu-menunya banyak, tapi yang penting ini hanya di menu akun untuk menunjukkan status vaksinasi, riwayat tiket dan vaksin, sertifikat vaksin hanya ini. Nah nanti kalau ada misalnya sertifikat vaksin atau hasil tes COVID Anda bisa klik tampilkan QR code. Terus nanti di scan sama petugas yang di tempat yang Anda tuju gitu. Nanti di sini keluar hasil tes PCR atau antigen Anda yang terakhir, nanti ketahuan di sini. Tapi bisa juga dilihat di menu status vaksinasi dan hasil tes COVID ini, diklik saja. Nah ini langsung tertera nama kita, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan. Lalu statusnya ini saya hijau nih, hijau, dan keterangannya saat ini Anda dapat bepergian dengan aman ke fasilitas publik. Program vaksinasi sudah vaksin kedua, hasil PCR terakhir saya di 7 September, antigen juga ada di tanggal 23 Agustus. Nah ini tertera semua di sini. Nah jadi inilah gunanya aplikasi Peduli Lindungi yang kita install. Nah di bagian home, ini di sini tertera nih lokasi yang kita sedang berada di mana, statusnya gimana penyebarannya, apakah
sudah hijau, masih kuning, oranye atau malah merah gitu ya. Nah di sini di tempat saya masih oranye ya, dengan keterangannya risiko sedang. Nah lalu menu yang penting lagi itu adalah ini yang paling bawah nih, Electronic Health Alert Card yang saya bilang tadi, e-hack. Diklik saja. Nah kalau Anda belum pernah buat, nanti diklik create e-hack, pilih domestic e-hack. Nah ini nanti Anda isi yang diminta semuanya. Ini pertama nama lengkap Anda. Nah harus isi NIK ya, ini nanti Anda isi NIK. Ini saya isi NIK saya. Nah terus klik save, terus lanjut. Nah ini nanti Anda mau pergi dari mana gitu, misalnya dari Riau, dari kota Pekanbaru. Nah ini sampai diminta kecamatannya ya, yaitu Pekanbaru kota gitu kan. Nah misalnya pergi ke Sumatera Utara, kotanya kota Medan, Medannya Medan kota. Nah alamat ininya bikin saja ya, di terserah Anda. Jalan misalnya Jalan Putri Hijau. Nah terus Anda pakai transportasi apa? Nah ini diminta juga ya. Jadi kalau misalnya pakai pesawat, Anda langsung bisa nih scan boarding passnya biar nggak isi-isi lagi. Tapi kalau mau isi manual juga bisa seperti ini. Nah flight numbernya misalnya kalau ke Medan tuh kok nggak salah ya 023 gitu ya, seat number nomor 1A misalnya. Tanggal keberangkatannya tanggal 20. Nah ini sampai diminta jam keberangkatan ya, jadi agak repot juga ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga memang harus seperti ini ya. Misalnya kita bikin berikutnya. Nah sini tinggal konfirmasi. Nah Anda pernah bepergian ke negara mana saja dalam beberapa bulan terakhir? Ya saya nggak ada, jadi saya bikin hanya Indonesia. Ini juga isi aja asal. Nah, misalnya Sabtu, ini oke kan saja. Nah ada gejala yang pernah Anda alami beberapa pekan terakhir. Ini tertera di sini: fever, demam, shortness of breath, sesak napas, diare, convulsion, stiff neck, red eye, yellow eye, skin rash, lain-lain, dan non. Nah pilih non kalau memang Anda tidak mengalami gejala apapun beberapa hari belakangan. Lalu klik aja save. Sudah jadi e-hack Anda. Klik berikutnya. Nah inilah e-hack Anda. Nah ini detailnya. Terus next to get e-hack, yes submit, successful. Nah tinggal gitu aja ya isinya. Nah jadi ini sudah tertera nih ya. Nah ini e-hack saya sebelumnya ya. Waktu kemarin ke Tanjung Balai Karimun ini saya isi. Nah ini untuk percontohan yang dari kota Pekanbaru ke kota Medan. Simple kan? Nah itu menariknya dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Nah nanti kalau mau lihat yang sudah dibuat, klik My e-hack. Nah di sini tertera. Kalau mau buat baru, create e-hack. Nah itu saja yang penting ya menurut saya di aplikasi ini yang bakal kepake. Nah yang lainnya ya ini informasi-informasi seputar COVID ya, kalau mau dilihat juga nggak apa-apa. Ini juga di pojok kiri atas ada statistik. Nah, Anda bisa lihat statistik perkembangan penyebaran COVID. Gimana sobat, ribet ya? Baru pertama kali mungkin ya kelihatannya agak ribet ya, cuman ini aplikasi benar-benar berguna banget selama masih kita di dalam pandemi seperti ini ya. Itu memang dia lokasi harus selalu nyala ya, di setting ya. Itu kesannya jadinya kita kemana-mana dipantau nih sama pemerintah ya, mau nggak mau gitu, karena kita juga harus menjaga diri kita juga sendiri dan keluarga kita kan gitu. Nah aplikasi Peduli Lindungi ini mohon diinstal
dan diisi data-data Anda, sehingga mudah-mudahan pandemi ini cepat kelar sehingga aplikasi-aplikasi seperti ini tidak diperlukan lagi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan tadi lupa pas di awal ya. Jangan lupa hasil swab PCR dan antigen itu di print ya, di print sebelum kita melakukan perjalanan. Bisa sih, biasanya hasil swab tuh sekarang dikirim PDF ya sama pihak klinik atau rumah sakit. Tapi sebaiknya di print, karena kemarin waktu saya mau berangkat ke Batam dari bandara Pekanbaru, alat untuk scan aplikasi Lindungi itu waktu pagi-pagi itu kemarin ya, itu masih belum aktif. Jadi dibukalah loket-loket mini seperti apa ya, seperti untuk ngecap-ngecap gitu aja, dan itu yang dicap adalah sertifikat PCR dan sertifikat sertifikat maksudnya hasil swab PCR dan swab antigen. Sementara sertifikat vaksin kita cukup kita tunjukkan dari aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Nah, supaya jangan nanti tiba-tiba masuk bandara ternyata petugasnya minta hasil printan swab PCR dan antigen gitu. Nah, kan repot cari-cari tempat print lagi ya. Sebaiknya dipersiapkan dari rumah saja. Print saja hasil swab PCR atau swab antigennya, dan semoga perjalanan Anda tidak terkendala hal apapun dan menyenangkan dan selamat sampai di tempat tujuan. Itu saja video saya kali ini. Terima kasih. Jika suka mohon di like, mohon di subscribe ya. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi atau ide-ide untuk bikin konten berikutnya apa, silahkan komen di bawah ya sobat-sobat. Terima kasih atas dukungannya dan tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.